Selamat malam untuk kita semua. Selamat datang pada webinar Menang Lomba ini dengan judul Beat the Beast, a Deep Dive into IT, Business, and Design Competition. Di sini, perkenalkan saya Sarah yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Nah, sebelumnya nih teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Nah, boleh juga teman-teman sambil on cam juga, biar aku bisa merasakan gitu ya kebahagiaan kita semua, ke-excited-an kita semua di malam hari ini untuk mengikuti webinarnya. Nah, di sini aku udah siap banget nih ya untuk mendengarkan kira-kira apa aja sih yang bisa kita dapat malam hari ini, wawasan lebih luas seperti apa lagi seputar IT nih. Nah, kemudian juga kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh media partner, yaitu FRI Hits, UKM Search, GNB Komisariat Telkom University, ERP Laboratory, ISD Laboratory, EDE Laboratory, ProClub, dan anak bisnis. Dan kami juga tidak lupa berterima kasih kepada teman-teman yang membantu persiapan kami hingga terlaksananya webinar Day 2 pada hari ini. Oh ya, teman-teman, boleh nih on cam lagi, karena aku baru melihat Bang Hanif, Bang Kurniadi yang on cam nih ya, teman-teman. Boleh sambil pakai virtual background-nya yang udah ada di WA Group. Boleh nih teman-teman, biar kita nggak lama-lama lagi nih mulainya. Oke.
Nah, sebelum kita melanjutkan webinar kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, di sini teman-teman semua udah pada familiar belum nih sebelumnya sama apa itu menang lomba? Kira-kira ada yang boleh, diketik di kolom chat gitu kayak, "Ih, yang menang lomba tuh yang aku tahu kayak gini," gitu. Mungkin kalau misalnya belum kenal, kita boleh undang dulu Bang Hanif untuk menjelaskan lebih lanjut apa sih sebenarnya menang lomba itu. Kepada Bang Hanif dipersilakan. Oke, thank you Sarah. Ya, mungkin teman-teman, halo, selamat malam. Jadi mungkin di sesi kali ini aku akan coba sharing tentang menang lomba gitu ya. Eh, Pengen sharing ke teman-teman. Cuman sebelum sharing ke menang lomba, aku pengen tahu dulu dong, kurang lebih ada sekitar 20-an peserta di sini. Asal kampusnya dari mana aja nih? Boleh di chat Zoom ditulis. Aku pengen tahu ada dari mana aja gitu. Ada dari Teliu, oke. Terus dari mana lagi nih yang lain? Apakah dari Teliu aja? Oke, saran dari Teliu, oke. Teman-teman yang lain mungkin adakah yang dari luar Teliu? Boleh ditulis di kolom chat. Unesa, oke. Teliu, oke. Teliu juga, oke. Kayaknya kebanyakan pada dari Teliu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, mungkin sebelum masuk ke menang lomba, pertama-tama aku juga mau say thank you dulu ke teman-teman, khususnya partner kolaborasi untuk sesi acara webinar di webinar volume 1 ini, yaitu ke MTO, Managerial Training Organization, dan juga FPS atau FRI punya startup. Karena dengan kerjasama ini, ya Alhamdulillah acara ini bisa terlaksana, dan harapannya juga terlaksana dengan baik sampai akhir di minggu depan nanti gitu, sampai di sesi ketiga. Terus aku juga mau say thank you ke Mas Kurniadi nih udah berkenan buat jadi speaker dan buat sharing di malam hari ini khususnya di bidang IT, karena ya Mas Kurniadi ini punya bisa dibilang segudang prestasi gitu ya di bidang IT. Jadi harapannya bisa sharing ke teman-teman juga yang emang competition enthusiast khususnya di bidang IT bisa belajar langsung nih gitu dengan Mas Kurniadi. Kemudian aku juga mau say thank you ke media partner yang udah membantu mensukseskan acara ini dengan share poster, dan juga say thank you ke teman-teman peserta yang udah join di malam hari ini. Harapannya dengan teman-teman join di acara malam hari ini, itu teman-teman bisa belajar, dapetin banyak insight, dan bisa memenangkan kompetisi di kemudian hari. Oke, mungkin aku bakal masuk ke menang lomba nih gitu. Mungkin teman-teman sebelum daftar webinar ini itu juga udah ada tahu kan dari posternya gitu kan, dari menang lomba, terus kemudian juga ada persyaratannya buat follow Instagram menang lomba gitu. Cuman aku bakal jelasin lebih detail sebenarnya apa sih itu menang lomba gitu. Jadi menang lomba sendiri itu basisnya adalah kami bikin gitu ya dari beberapa teman, adalah ngebangun komunitas dengan tujuan emang untuk mendukung mahasiswa atau mahasiswi di seluruh Indonesia buat memenangkan kompetisi gitu, khususnya di bidang bisnis, IT, dan juga desain. Nah, untuk mendukung teman-teman dalam mengikuti suatu perlombaan atau khususnya untuk memenangkan perlombaan, itu Menang Lomba punya beberapa program nih gitu. Ada info lomba, partner, komunitas, konten, mentoring, dan juga bootcamp. Cuman bootcamp ini masih coming soon gitu. Nah, mungkin biar lebih jelas, aku bakal jelasin satu persatu dari program yang ada di Menang Lomba. Pertama dari info lomba dulu. Nah, jadi dari tim Menang Lomba itu punya apa ya istilahnya tim riset gitu ya buat nyari info lomba nih gitu. Jadi teman-teman yang emang butuh info lomba, teman-teman bisa cek aja di Instagramnya @menanglomba.id atau follow hashtagnya di hashtag info lomba menang lomba. Di situ akan muncul info-info lomba yang disediakan oleh tim menang lomba, mulai dari kompetisi IT, bisnis, dan juga desain.
Nah, untuk memudahkan teman-teman membaca info lomba yang ada banyak banget itu juga kami desain template-nya biar lebih mudah dibaca. Contohnya ada deadline-nya, terus kemudian ada apa namanya, apakah lomba ini gratis atau berbayar. Itu kalau teman-teman perhatiin itu ada perbedaan logonya gitu. Oke, itu untuk info lomba. Terus kemudian yang selanjutnya adalah partner menang lomba. Nah, jadi dari menang lomba ini itu juga sadar gitu untuk mencapai visi membantu teman-teman agar bisa memenangkan perlombaan itu kita nggak bisa sendiri. Jadi kita juga terbuka untuk partnership, berkolaborasi. Barangkali teman-teman yang join di malam hari ini itu tergabung dalam satu organisasi. Kita dari tim menang lomba itu terbuka banget untuk kolaborasi, khususnya yang emang di bidang IT, bisnis, dan juga desain. Jadi bisa aja untuk kolaborasi sharing event gitu kan. Kayak contohnya pada event malam hari ini itu juga kita kolaborasi sama MTO dan FPS. Kemudian mungkin untuk mengadakan kompetisi, mungkin untuk menjadi pembicara, mentoring, training, dan lain-lainnya gitu. Itu kita terbuka banget. Nah, untuk sejauh ini itu menang lomba udah ada partner kurang lebih ada 11, dan salah satunya adalah Generasi Gigi dari Yayasan Anak Bangsa Bisa, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan GoTo gitu. Jadi misalkan teman-teman mau kolaborasi, feel free boleh kontak aja IG-nya @menanglomba atau kontak WhatsApp-nya di layar yang tertera gitu. Next adalah komunitas. Jadi dari menang lomba ini itu kita membuka komunitas bagi teman-teman yang emang benar-benar antusias gitu di bidang perlombaan. Teman-teman yang pengen menang lomba boleh banget join di komunitasnya menang lomba. Kebetulan kita baru buka di minggu kemarin tanggal 25 Juni dan pendaftarannya ini akan ditutup pada tanggal 23 Juli. Jadi mumpung masih ada waktu, boleh daftar dari sekarang gitu, dipersiapin, dicek di registration link-nya di s.id/daftar komunitas ML, atau misalkan teman-teman butuh info lebih lanjutnya, teman-teman bisa cek di s.id/getbook komunitas ML. Nah, untuk benefitnya kira-kira apa sih yang didapetin gitu ya ketika join komunitas? Itu yang pastinya banyak banget. Ya mungkin beberapanya gitu ya, teman-teman bakal lebih up to date dengan info lomba. Kemudian bisa memperluas koneksi barangkali gitu kan. Teman-teman butuh nyari tim nih gitu. Buat ikut suatu perlombaan, teman-teman bisa nyari di komunitas menang lomba gitu. Dengan interest yang sama gitu. Kemudian kita juga memberikan dukungan perlombaan dari komunitas, kita bisa sharing satu sama lain, jadi kayak nambah ilmu dan juga nambah insight gitu istilahnya. Mungkin kurang lebih itu untuk komunitas menang lomba. Nah, next adalah konten menang lomba. Jadi menang lomba itu juga buat konten ya istilahnya sedikit tips gitu ya buat teman-teman yang emang interest di bidang perlombaan gitu. Jadi teman-teman pengen belajar lebih lanjut tentang competition tips, boleh dicek aja di Instagram dan TikToknya @menanglomba.id. Kemudian, Menang Lomba juga punya program mentoring. Jadi Menang Lomba itu punya beberapa mentor untuk saat ini, kurang lebih itu ada dua, yaitu ada aku sendiri dan juga Karisma. Untuk aku itu available untuk mentoring di bidang bisnis dan juga IT, sedangkan Karisma untuk mentoring di bidang bisnis dan juga desain. Nah, untuk selanjutnya itu kita juga akan open mentor. Jadi dalam artian akan ada banyak mentor nih di Menang Lomba. Nah, teman-teman misalkan kepo gitu ya dengan background mentornya, teman-teman boleh cek di s.id/mentor Menang Lomba. Dan misalkan teman-teman pengen booking buat mentoring session, misalkan teman-teman mau ikut lomba gitu, terus perlu masukan nih untuk karyanya gitu, biar istilahnya powerful gitu dan kayak better lah gitu. Boleh kontak aja WhatsApp-nya Menang Lomba atau DM Instagram-nya Menang Lomba. Itu untuk mentoring. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk bootcamp. Jadi ini masih coming soon ya. Jadi ditunggu aja di Instagram-nya Menang Lomba. Itu nanti akan rilis. Kurang lebih bootcamp ini itu dirancang persiapan end-to-end dari awal sampai akhir ketika teman-teman mengikuti kompetisi. Misalkan contoh case-nya adalah ada bootcamp untuk kompetisi bisnis. Jadi bakal diajarin mulai dari kayak nyari tim itu yang gimana sih, kemudian mindset ketika mengikuti perlombaan, kemudian ke teknikalnya apa aja yang perlu disiapin ketika mungkin bikin proposal, bikin presentasi, sampai cara presentasinya itu juga bakal diajarin. Kurang lebih nanti akan dibuat dengan 4 kali pertemuan selama 1 bulan. Dan bootcamp ini itu juga project based. Jadi nanti ketika teman-teman ikut bootcamp, itu at least teman-teman punya project atau mungkin proposal yang bisa diikutin lomba. Nah, ketika teman-teman join bootcamp ini, teman-teman juga dapat free 1 kali mentoring.
Dan harapannya ketika teman-teman mengikuti program ini, itu teman-teman bisa memenangkan suatu kompetisi seperti itu. Mungkin itu aja dari menang lomba. Keep in touch teman-teman, dengan menang lomba boleh ke Instagram atau TikToknya di @menanglomba.id. Aku tunggu teman-teman semua buat join di komunitasnya menang lomba. Mungkin itu aja dari aku. Thank you. Aku balikin ke Sarah. Oke, terima kasih banyak Bang Hanif untuk penyampaiannya mengenai menang lomba. Nah, gimana nih teman-teman? Udah makin penasaran, makin tertarik lagi dengan menang lomba? Kalau udah makin tertarik lagi, boleh teman-teman langsung kepoin tuh, di-follow langsung ya biar nggak ketinggalan. Apalagi nih bootcamp yang coming soon ini, bisa langsung teman-teman dapetin nih informasinya melalui social media dari menang lomba. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan masuk nih ke main acaranya pada malam hari ini, teman-teman. Nah, sebelum itu, kan ini udah biasa banget ya diomongin kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka dari itu aku, akan memperkenalkan dulu, eee, pemateri kita tuh hari ini siapa sih sebenarnya. Mungkin dari tadi teman-teman udah lihat juga ya di layar nih udah ada nih sebenarnya. Mungkin boleh aku kenalin dulu. Jadi, Bang Kurniadi ini merupakan lulusan dari Telkom University yang baru saja lulus tahun 2023 ini dari jurusan informatika dengan predikat wisuda berprestasi. Wah, luar biasa banget nggak sih, teman-teman? Nah, beliau juga ini memiliki kemampuan dalam bidang programming dengan berbagai bahasa. Nggak cuma kita ngomong aja, tapi bahasa di bidang programming juga banyak gitu ya. Contohnya itu seperti PHP, Python, JavaScript, dan juga lain-lainnya. Nah, saat ini beliau sedang bekerja pada PT MNC Aladdin Indonesia sebagai back-end engineer. Selama berkuliah, Bang Kurnia ini juga memenangkan beberapa perlombaan gitu ya, teman-teman. Banyak banget nih. Ada first place ISFES UMN 2021 Data Competition, first place Foresti CTF Competition 2021, first place Align Creative 2018 Chatbot Prototype, second place Web Design Competition Sifacom, second place IT Competition, second place IFAST di I2C, second place Web Development Competition Vision, third place Capture the Flag Competition, third place IFAST I2C 2018. Dan masih banyak lagi teman-teman. Kalau dibacain semua bisa 3 hari nih ya kita bacain dari menang lombanya Bang Kurniadi sendiri. Nah, semakin penasaran dong ya dengan materi hari ini tuh akan belajar apa aja sih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk kita simak baik-baik nih ya untuk materi hari ini biar kita semakin banyak nih menang lombanya. Jadi CV kita bisa orang tuh baca 3 hari kali ya karena menang lombanya banyak sekali gitu ya teman-teman. Nah, daripada berlama-lama lagi, oh teman-teman juga nanti bisa di chat juga, bisa juga di-type nanti kalau ada pertanyaan di link Slido yang nanti akan dikirim, melalui chat, Zoom-nya pada hari ini. Oke, boleh ya kita panggil Bang Kurniadi dulu. Halo malam Bang Kurniadi. Oke, boleh Kak, nyamannya dipanggil apa nih Bang? Bang, Mas, Kak, atau apa gitu lebih nyamannya? Oh maaf, masih termute. Halo, halo. Ya, siap. Oh ya, sudah. Lebih Dipanggil nyamannya dipanggil Mas apa aja. nih, Abang? Oke, Mas Kurniadi ya berarti. Oke nih, boleh, Mas Kurniadi gimana nih kabarnya malam hari ini untuk membawakan materi yang luar biasa banget nih? Alhamdulillah sehat dan tentu saja sangat bersemangat untuk membawakan materi pada malam hari ini. Oke, alhamdulillah ya malam hari ini Ya, ceria juga Mas Kurniadi hari ini. Kelihatannya kita juga jadi semakin semangat gitu ya, Mas, ya. Oke, boleh ya. mungkin, dari teman-teman yang mulai penasaran ditanya juga nanti melalui Slido, dan mungkin waktu dan layar boleh dipersilakan untuk Mas Kurniadi.
Oke, sebentar. Oke, ya saya buka untuk acara pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Sarah dan juga Mas Hanif ya atas perkenalan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kurnia Damat Wijaya. Di sini mungkin pada malam hari ini aku bakal bawain beberapa pengalamanku di bidang IT competition, terutama di beberapa bidang IT yang sebelumnya sudah disebutkan. Dan di sini kita jatuhnya bakalan sharing-sharing aja. Jadinya aku bakal lebih senang kalau misalkan nanti dari teman-teman semua berbicara. Soalnya kan untuk mengetahui pengalaman lebih lanjut itu ada baiknya kita komunikasikan lewat proses sharing-sharing nanti di question answer-nya. Oke, mungkin kita bakal start dulu nih tentang kompetisi IT. Ya, basicnya kalau kita ngomongin soal kompetisi IT, tentu saja yang terlintas di pikiran kita suatu hal yang sifatnya itu kompetitif dan penuh dengan persaingan ya tentunya ya di bidang apapun yang menggunakan teknologi, baik itu menunjukkan keterampilan kita, pengetahuan maupun kemampuan kita saat kita melakukan persaingan antar individu ataupun antar kelompok. Dan untuk kompetisi di bidang IT itu sendiri tidak terlepas ya teman-teman hanya di bidang software development saja, tetapi banyak bidang lainnya juga yang termasuk ke bidang kompetisi IT. Nah, beberapa jenis daripada kompetisi di bidang IT itu yang pertama mungkin yang udah sering kita dengar yaitu mengenai competitive programming. Basicnya competitive programming itu sama ketika jika kalian mungkin mahasiswa semester 1 itu ada ya mata kuliah tentang algoritma dasar pemrograman. Jadi nanti ada sebuah kasus tertentu dan kalian harus memecahkan masalah daripada problem tersebut dengan suatu algoritma yang efisien dan juga dengan keterampilan pemrograman tertentu. Biasanya di competitive programming ini karena dibutuhkan suatu kecepatan ketika ngerunning kode yang telah kita buat tadi. Nah, itu kita menggunakan beberapa bahasa yang compile time-nya cepat ya, seperti C++, C Sharp, dan juga Java. Nah, untuk competitive programming ini ada yang sifatnya individu dan juga ada yang sifatnya secara berkelompok. Jadi kalau berkelompok itu nanti setiap problem set, tiap-tiap orang punya role tertentu. Ada yang sifatnya itu dia memecah soal dulu, kemudian ada yang si tukang kodenya, dia jadinya implementasiin kode yang telah dipecahin, dan ada juga yang sifatnya melakukan tuning lagi ya dari kode yang udah dibuat sebelumnya, sehingga bisa didapetin hasil yang maksimal. Gitu. Jadi untuk competitive programming ini cocok banget buat kalian yang emang sifatnya mau memperdalam logic di bidang pemrograman, basic-basicnya seperti itu. Next-nya yang sering didengar juga ada hackathon atau biasanya disebut juga sebagai kompetisi di bidang application development, di mana untuk hackathon itu sendiri di sini biasanya terdiri dari 3 orang untuk secara umumnya ya. Ada hustler, hipster, kemudian satunya lagi yang terakhir yaitu tentu saja yang ngoding ya, yaitu hacker. Untuk setiap orang tadi itu memiliki role masing-masing yang dimana mereka menciptakan teknologi atau sebuah produk dalam jangka waktu tertentu. Untuk hackathon ini sendiri atau kompetisi app development biasanya sudah ditentuin untuk temanya itu apa saja. Misalkan kalau kita dikasih tema mengenai kesehatan, nanti dari kitanya brainstorming nih sama anggota tim kita. Kemudian kita tentuin desainnya seperti apa, kira-kira nanti bisnis yang kita bisa jalankan dari ide yang telah kita buat itu seperti apa, dan juga teknologi stack yang bisa mengimplementasikan produk tersebut itu seperti apa. Nah, basicnya kalau kita ngomong soal hackathon,
itu biasanya punya jangka waktu tertentu, jadi tidak berhari-hari dan biasanya atau seringnya itu ya 24 jam sih, kalau yang sering saya lihat gitu. Nah, tapi berbeda lagi kalau kita ngomongin soal application development in general ya, itu biasanya kalian diberikan waktu biasanya antara 1 sampai 2 minggu untuk melakukan develop terhadap produk yang kalian ingin ciptakan sesuai tema yang diberikan. Jadi ini untuk tema pemrograman yang pertama, ada competitive programming dan juga ada hackathon atau application development. Selanjutnya yang mungkin sedang viral sekarang itu ya mengenai topik kompetisi IT di bidang analisis data. Jadi untuk data sendiri itu ada 2 kompetisi yang secara kita bisa kategorikal pada umumnya ya. Ada analisis data yang dimana tujuannya itu kita menghasilkan suatu wawasan atau solusi berupa visualisasi maupun teks deskriptif. Jadi di kompetisi analisis data ini biasanya kita sudah diberikan nih suatu data oleh pihak panitia yang data itu nanti biasanya kita disuruh eksplorasi terus menampilkan suatu wawasan dan bentuk outputnya itu adalah visualisasi data. Nah, poin-poin penilaian penting di analisis data itu biasanya ya tentu saja ya di grafiknya yang menarik, kemudian seberapa dalam kalian bisa melakukan analisis terhadap data yang telah diberikan. Misalkan untuk suatu data COVID. Nah, kalian di situ mencari wawasan data apa kira-kira yang menarik untuk kalian tampilkan. Ya, kalau misalkan kita hanya menampilkan dari sisi grafik pergerakan COVID gitu kan. Nah, itu kan kurang menarik gitu ya. Kalian bisa mencari hal lain dan itu jadi salah satu poin plus dan kunci kemenangan di analisis data. Nah, selanjutnya itu ada data mining. Kalau data mining ini sudah next level lagi dari kompetisi data. Karena pada kompetisi data mining, kita dituntut untuk melatih sebuah model machine learning ataupun deep learning untuk dapat melakukan prediktif terhadap data yang ada sebelumnya dan ke depannya gitu. Jadi di sini untuk outputnya sendiri itu nanti menang-menangan akurasi dari model yang akan kalian latih. Ketika akurasinya lebih tinggi, tentu saja chance menangnya itu lebih besar dibandingkan jika kalian melakukan pelatihan model, kemudian hasilnya kurang bagus. Nah, untuk di data mining ini sendiri itu, poin utamanya sebenarnya itu adalah eksplorasi sih. Kalian bisa menggunakan banyak sekali model-model daripada machine learning untuk mencapai suatu hasil evaluasi data yang paling bagus itu seperti apa untuk kita prediksi nantinya. Tetapi kalau kita berbicara soal data mining, untuk timeline-nya sendiri itu tidak beda jauh dengan analisis data dan juga application development tadi. Biasanya diberikan waktu 1 sampai 2 minggu untuk kalian melakukan tas-tas tersebut. Kemudian nanti untuk analisis data dan data mining dikumpulkannya dalam format laporan dan juga output yang tadi saya sebutkan. Kalau di analisis data visualisasi, kemudian di data mining, hasil daripada pengerjaan kode kalian itu evaluasinya itu sebesar apa gitu untuk model yang telah dihasilkan. Next, ini mungkin lumayan banyak di Indonesia, cuma tidak terlalu hype. Ada yang namanya chapter the flag. Kalau chapter the flag ini sendiri itu biasanya ada yang individual, ada yang kompetisi, tapi yang individual ini sangat jarang sekali, seringnya kompetisi. Karena tujuan utamanya itu adalah bagaimana caranya kita kerjasama untuk bisa membobol suatu situs yang telah di-setup. Nah, maksudnya telah di-setup ini gimana? Jadi, pada umumnya sebuah CTF itu ada suatu problem set di suatu server dan nanti kita itu bakal mencari kode-kode tertentu di server tersebut yang memiliki suatu flag. Nah, untuk CTF itu sendiri tidak hanya di server ya, teman-teman. Jadi
pada umumnya kalau kita mengomongkan soal kompetisi CTF yang umum di Indonesia, itu banyak banget jenisnya. Ada yang steganografi atau lewat gambar, terus ada yang lewat kriptografi, seperti contoh yang ada di bawah sini. Itu kita konversi dari hexadesimal ke image, nanti kita dapatin sebuah flag. Nah, jadi yang dimaksudkan flag ini seperti ini ya, Swarovski, CTF, terus dalam kurung apa gitu. Nah, itu nanti kita masukin ke web untuk kita submit dan dapetin poin gitu. Jadi kayak semacam memecahkan teka-teki gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin CTF yang udah sekelas internasional ya, itu paling sering sih nanti kita dikasih suatu PC yang dia itu udah punya problem set gitu. Dan kita bagaimana caranya ngebobol ke sana untuk dapetin si flag tersebut. Nah, hal lain yang biasanya ada juga itu, seperti contoh kode yang di atas ini, itu adalah reverse engineering. Jadi udah ada sebuah kode, kita cari tahu nih bagaimana caranya kita bisa decode atau membalikan kode tersebut sehingga kita mendapatkan sebuah flag-nya di sini. Nah, itu tujuan dari CTF. Untuk CTF ini sendiri hampir sama seperti hackathon. Biasanya ada jangka waktu tertentunya, baik 8 jam, 24 jam, tergantung dari siapa penyelenggaranya dan sebesar apa kompetisinya. Kemudian selanjutnya itu ada kompetisi IT di bidang desain. Dan yang paling utama itu yang sering didengar adalah UI UX design. Yang tujuannya itu tidak hanya menghasilkan sebuah desain yang menarik ya, yang bagus untuk dilihat mata, tetapi bagaimana hasil daripada desain tersebut itu mudah untuk digunakan untuk setiap orang. Dalam artian setiap orang ini tanda kutipnya adalah target market kalian dari si produk yang kalian akan buat. Basic dari UI UX design ini sendiri itu adalah kalian kalian membuat ide dulu nih berdasarkan tema yang sudah ada. Next-nya itu kalian pikir produk apa yang akan kalian buat. Nah, Bang, maaf, mungkin termute mikrofonnya. oh ya, sorry. Oke, kalau ngomongin soal UI UX design itu, alurnya itu awalnya kita melakukan proses yang namanya ideation dulu ya, dari tema yang ada. Selanjutnya, setelah kita ideation dari tema yang ada, kita pikir nih, kira-kira problem apa yang mau kita solve dari proses ide yang udah kita brainstorming. Misalkan kayak di sini, di desain ini ada Helby. Itu aplikasi pemantau kesehatan bayi ya, perkembangan tubuh bayi. Jadi udah tahu nih idenya mau apa. Nah, kita pikirin kira-kira yang kita mau solve itu apa gitu. Nah, tetapi ada dua cara di sini. Cara pertama itu bisa aja kalian berasumsi, atau yang kedua kalian melakukan wawancara kepada target market atau user kalian. Itu cara paling efektif dan yang paling benar sih kalau kita ngomongin soal UI UX. Tetapi karena mungkin at some point ya, kita tahu kompetisi itu makan resource banyak banget ketika kita ingin melakukan proses untuk pembuatan sebuah produk. Jadinya ya kita coba dulu pakai asumsi. Nanti validasinya bisa gitu. Entah di tengah ataupun di akhir gitu. Nah, terus setelah kalian udah punya nih gambaran fitur apa aja yang mau dibuat, ntar tinggal kalian buat wireframe-nya rancangan awal, terus didesain. Nah, output dari UI UX design ini sendiri itu nanti ya pada umumnya itu adalah laporan sih, kayak produknya ini seperti apa, terus kalian itu proses ngerancang desainnya seperti apa, hingga proses testing dan wawancara terhadap usernya itu seperti apa. Jadi nanti yang dinilai itu adalah poin daripada proses kalian dari awal hingga ke akhir, merancang si desainnya ini dengan suatu teoritis UX yang benar itu seperti apa gitu. Next itu di bidang bisnis, ada IT business plan dan business case. Untuk awalannya business plan dan business case ini berbeda pada beberapa ini ya, maksud dan tujuan dari kompetisinya. Kalau IT business plan itu pada umumnya kita ngerancang suatu
produk ataupun bisnis dari awal, kemudian kita detailkan tuh kayak visinya apa, analisis pasarnya apa, strategi pemasarannya seperti apa, keuangannya gimana, kemudian nanti implementasinya seperti apa. Tapi untuk di bisnis case sendiri itu nanti kita dikasih plug suatu produk dari pihak ketiga atau penyelenggara lombanya, terus kita ngembangin nih dari bisnis yang udah ada untuk membuat bisnis tersebut itu lebih baik lagi, gimana caranya gitu. Nah, itu kita bisa analisis, terus kita rancang kira-kira apa yang kurang daripada suatu produk tersebut, kemudian nanti outputnya bisa berupa pemaparan, studi kasus gitu. Nah, kalau bisnis case, dia itu penekanannya itu adalah pada data atau analisis gitu. Jadi hasil output dari pengembangan bisnis kalian itu harus based on data. Tapi kalau IT business plan itu lebih ditekankan kepada kalian mau nyusun bisnis ini tuh seperti apa gitu. Apakah realistis atau enggak. Nah, itu untuk beberapa kompetisi IT bisnis yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih ada cukup banyak lagi kalau kita ngomongin soal IT ya. Ada karya tulis ilmiah yang bisa disangkut pautkan juga kan ke IT. Kemudian ada beberapa yang lainnya lagi. Nah, sekarang kita bakal bahas ke part selanjutnya. Kenapa sih kita itu harus ikut kompetisi IT? Yang pertama udah jelas banget ya, dari beberapa slide tadi, kita jadi punya portofolio yang lumayan banyak yang kita bisa tampilin atau pamerin ke GitHub, entah ke GitHub atau ke Dribbble, ataupun ke LinkedIn kita ya tentunya gitu. Jadi kita punya historis, kita itu udah pernah buat apa aja gitu. Dan kita juga punya experience ya di bidang perlombaan, entah itu perlombaan di bidang UI UX, di bisnis ataupun di tempat lainnya. Aku mau cerita dikit soal bagaimana aku dapetin kerjaan pertamaku itu karena portofolio. Jadi kalau kalian melihat yang di sebelah kanan ini adalah sebuah website bisnis yang sampai sekarang masih berjalan. Namanya itu Sumi. Jadi Sumi itu basically sebuah website pengembang penjualan action figure yang base-nya itu ada di Indonesia. Nah, di sini itu sistemnya ya kita import dari luar, tetapi untuk base aplikasinya sendiri itu seperti marketplace pada umumnya gitu, e-commerce pada umumnya lah. Tetapi selama membuat Sumi ini banyak banget challenge yang aku alami ya di bidang engineering-nya. Seperti contoh nih, ada sistem pre-order, late pre-order yang sebelumnya itu kalau misalkan aku nggak join Sumi, mungkin bisa jadi sampai sekarang itu aku belum tahu gitu kira-kira sistem late pre-order untuk suatu aplikasi itu seperti apa. Dan dengan adanya Sumi ini, aku punya bahan juga ketika pas melamar kerja pertama kali. Jadi saat interview itu aku jauh lebih ditanyain seputar detail produk yang pernah aku buat, bukan tentang apa ya, mungkin kalau kalian sering dengar kayak tes-tes di bidang software engineering itu lebih banyak tes code-nya ya gitu kan. Tapi kalau pas itu mungkin dari seorang userku tertarik ngelihat wah ini produk apa nih gitu kan, wibu sekali gitu. Terus ditanyain ini kamu ngebuat apa, stack-nya itu seperti apa, habis itu fitur-fiturnya apa aja, kamu kembanginnya gimana gitu. Ya dan karena aku udah punya wawasan ya di bidang si Sumi ini, baik di bisnisnya itu seperti apa, terus di bagian software engineering-nya seperti apa, di UI UX-nya gimana gitu kan. Ya jadinya Dian usernya tertarik dan aku bisa lolos di MNC sekarang gitu. Jadi ini penting banget sih kalau kita ngomongin soal portofolio, terutama di bidang yang mungkin ke depannya itu bakal jadi suatu sarana buat kalian bisa dapetin kerjaan gitu. Ataupun ya hal lainnya ya, misalkan sebelumnya juga aku masuk ke beberapa lab itu ya karena nunjukin portofolio kok gitu. Aku pernah ngebuat ini stack-nya gini-gini gitu. Nah, itu salah satu manfaatnya ya, yaitu menambah pengalaman kalian dan juga portofolio kalian ketika kalian ingin bekerja ataupun mendaftar lab. Yang selanjutnya ini udah pasti ya, pengembangan soft skill dan hard skill. Selama 3 tahun aku ikut lomba, itu kerasa banget sih, kayak udah banyak banget hasil daripada lomba itu yang membuat aku berkembang sampai sekarang.
Entah itu dari hard skill, kayak misalkan aku jadi lebih banyak tahu nih kayak bahasa pemrograman itu pattern-nya seperti apa. Aku terus nulis ngoding yang efisien seperti apa. Ya di samping itu juga di bidang desain. Aku ngedesain gimana sih caranya biar bisa enak dilihat mata gitu. Bahkan itu ke bawah sih sampai ke hal lain ya. Misalkan kayak ngedesain PPT ini gitu kan. Nah, itu aku pikir juga gimana caranya dia itu bisa clean dan juga bisa enak dilihat oleh semua orang gitu. Di samping itu juga secara soft skill dari cara kalian berbicara atau ngomong dengan orang lain tuh bisa kelihatan orang-orang yang sering ngomong menunjukkan idenya kepada orang lain gitu kan. Itu bisa lebih lancar lagi ketika kalian mengikuti kompetisi karena udah terbiasa gitu berbicara di depan orang banyak. Jadi ini salah satu poin penting lainnya ketika kalian mengikuti kompetisi IT bakal banyak banget hal yang berubah dari diri kalian, entah secara kalian tadi berbicara, kemudian mungkin satu sisi lainnya yang soft skill adalah manajemen waktu ya. Karena di lomba kita dituntut juga bagaimana kita menyelesaikan suatu problem dalam jangka waktu yang tidak banyak gitu. Oke, next kita bakal ngomongin soal memperluas koneksi. Nah, untuk memperluas koneksi ini sangat penting banget ya, karena selama aku ikut lomba, biasanya setelah kita selesai lomba itu diajakin lagi kita di lomba ini, di lomba ini, di lomba itu gitu. Apalagi kalau orangnya udah klub ya. Jadi kita punya benefit lain gitu. Ketika kita ikut lomba dengan orang lain gitu. Kalau misalkan kita udah ngerasa, oh kita cocok nih sama orang ini, bisa nih. Selanjutnya kita ikutin lagi gitu. Nah itu salah satu benefitnya sih, memperluas koneksi. Di samping itu juga kedepannya kan kita nggak tahu gitu. Semisal ketika ada teman kita butuh proyekan atau apa gitu kan, karena mungkin dia tahu kita ahli di bidangnya, kita bisa aja gitu dapat proyekan. Dan fun fact-nya itu terjadi sama aku, dan itu bukan dari internalnya tapi dari peserta lain gitu. Dia ngelihat aku bisa di bidang data analytics, terus dia nge-PM aku dan jadiin mentor gitu untuk suatu skripsi. Nah, itu bisa jadi salah satu poin penting sih. Jadi ke depannya who knows kan, siapa tahu kalian tiba-tiba dikontak gitu, tolongin ini dong, nanti ada fee-nya gitu kan. Kan siapa yang nggak mau gitu kan. Itu salah satu manfaat lainnya. Jadi punya koneksi yang luas dengan orang lain dan kalian juga bisa mempunyai suatu base pertemanan yang lebih luas lagi. Next-nya atau yang terakhir itu pelengkap di CV atau resume. Nah, untuk ini sendiri tuh penting saat kalian akan bekerja. Kenapa kayak gitu? Kalau kalian adalah seorang fresh graduate dan misalkan belum punya pengalaman kerja ya, meskipun di kuliahan itu kan pasti ada proses magang ya, apalagi di mahasiswa jurusan IT. Tetapi ketika kalian mungkin belum ada proyekan atau apa gitu kan, tapi kalian punya experience competition gitu kan, HRD itu akan nilai kalian bahwasannya itu kalian itu anak yang aktif gitu di kuliahan gitu. Sehingga ketika nanti kerja, pasti kalian itu bisa aktif dan eksplorasi lebih jauh lagi untuk pekerjaan kalian. Jadi poin utamanya itu adalah kalau kalian punya experience di bidang lomba, nanti ketika kerja itu jadi salah satu poin plus di mata HRD. Kenapa? Karena ya tadi keaktifan itu dapat dinilai dari banyak hal ya. Seperti contohnya kayak portofolio kalian dari lomba gitu kan. Itu artinya kalian udah berhasil explore nih. Terus apalagi kalian menang gitu, menang lomba gitu. Oh, berarti anaknya bersungguh-sungguh gitu kan. Ketika mengikuti suatu proses perlombaan gitu. Jadi emang banyak banget manfaat kita mengikuti kompetisi IT gitu. Ketika kita punya kacamata, gimana sih cara jual kita itu ketika kita menang suatu kompetisi. Nah, untuk memulai kompetisi di bidang IT, itu pastinya kita harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu ya. Apalagi kalau emang kita itu baru-baru banget sebagai pemula ingin mengikuti suatu kompetisi. Yang pertama tentunya kalian harus cari tahu dulu nih, minat bakat kalian itu di bidang apa. Semisal kalau kalian belum tahu, ya seperti saya saja. Kalian bisa nyobain gitu masing-masing. Kayak misalkan tadi aku base-nya kan software engineering ya, tapi pengen nyoba nih di bidang bisnis gitu. Ya cobain aja gitu. Karena ya siapa tahu menang gitu kan. Tidak ada yang tahu gitu.
Dan di sana juga ada proses gitu, kalian bisa belajar. Dan kalaupun kalah ya nggak masalah gitu, karena kan kesempatan terbuka luas lagi gitu untuk di lain-lain waktu. Jadi pertama kalian cari tahu dulu, kalian bidang keahliannya di bidang apa. Setelah mungkin kalian trial and error gitu kan, terus banyak mencoba dan merasakan bahwasannya oh ternyata misal nih di bidang bisnis ini gue sering menang lomba gitu kan, atau pernah dapat lomba pernah juara lomba gitu. Nah, itu kalian bisa seterusnya kalian kembangin ke bidang bisnis tadi gitu. Yang nggak mesti ini sih, nggak mesti output kalian nanti mau kerja jadi apa ya di bidang bisnis analis, itu nggak mesti sih. Kalau memang kalian sukanya di software engineering tapi lombanya di bisnis ya it's not a problem sih. Tapi bagus karena at the end ya kalau kita ngomongin soal IT, semua hal itu terkoneksi. Kenapa? Misalkan kayak aku aja nih jadi software engineering kan, membuat sebuah produk kan perlu banget kita itu punya wawasan seputar bisnisnya dikit, terus produknya dikit gitu. Jadi tahu gitu dan bisa kita gelutin juga gitu ketika ada sesuatu yang mungkin nggak benar gitu dengan produk yang mau kita develop gitu. Nah, itu langkah awalnya. Jadi kalian pilih dan cari kompetisi yang sesuai. Untuk mencari kompetisi itu bisa dari banyak hal ya, bisa dari kompetisi yang udah banyak atau viral, seperti misalkan di perkuliahan pasti pada tahu ada Komfes, terus yang dari Dikti, Gemastik, dan juga ada Arkavidia dari ITB. Nah, ini tuh cara lainnya, misalkan kalian mungkin kurang berani gitu ngikut kompetisi yang atas, karena ya aku ngerasain juga gitu ketika ngikut kompetisi yang atas, oh saingannya susah-susah nih, orang-orang univnya dari ITS, ITB gitu kan, terus habis itu UI gitu. Ya kalian bisa cari di IG gitu, pakai hashtag lomba IT di sini. Nah, itu ntar bakal muncul semua gitu. Lomba-lomba IT apa aja yang sekarang itu lagi buka gitu. Dan kalian bisa coba praktis dengan ikut di sana gitu. Next, yang paling penting banget ketika kalian mau memulai, dan ini kebanyakan orang tidak melakukannya, yaitu adalah memahami konteks kompetisi yang diikuti. Jadi ketika kita ikut lomba, itu pasti ada ya sebuah guidebook kayak detail dari kompetisi yang mau dilakukan atau dilaksanakan itu seperti apa. Dan kalian itu harus membaca keseluruhannya. Kenapa? Karena output kalian itu lolos ke tahap final ataupun ke semifinal gitu ya. Itu tuh sebenarnya udah tercantum di guidebooknya gitu. Misalkan ini untuk kompetisi UI UX, kalian bisa lihat identifikasi permasalahan, bobotnya 20%, inovasi desain 30%, metode desain 30%. Terus ada di sini komunikasi dalam tanda kurung, proposal, poster, video 20%. Kalau dari sini kita itu udah harusnya ngerti ya, kayak titik kriteria mana itu yang harus kita condongkan gitu. Misalkan di sini inovasi desain, poinnya itu lebih gede dibandingkan misalkan dari sisi kalian ngebuatin atau memperbagus proposal videonya gitu. Jadi mungkin ketika at some point ada kekurangan di salah satu kriteria ini, jangan buat kekurangan itu dinilai bobot yang paling besar. Kenapa? Karena ya poin persentasenya itu paling tinggi gitu. Bahkan ini salah satu contoh yang mungkin agak balance ya, tapi ada yang nggak balance gitu, sampai-sampai dia poinnya 50, 30, 20 gitu. Nah, itu kan berarti kita harus perhatiin banget kan di poin bobot 50%-nya tadi gitu. Sehingga hasil output dari nilai penilaian dari jurinya itu bisa lebih gede. Yang selanjutnya itu ya jangan lupa juga lihat jadwal pelaksanaannya ya. Kayak misalkan jadwal semifinalnya, kemudian jadwal finalnya, dan apakah kegiatannya offline atau online, karena sekarang sudah mulai kembali lagi ya, kita udah new normal lagi. Artinya waktu kalian juga mungkin ada yang nggak bisa ketika di tanggal segini atau nggak bisa di jam segini gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan kembali gitu sebelum kalian ingin memulai ngikutin suatu kompetisi. Oke, terus habis itu yang paling penting di kompetisi IT ini saat implementasinya adalah kalian harus menyusun rancangan pengerjaan dengan tim. Selama aku ikut lomba IT, hal yang paling susah itu ada di tahap ini sih. Kenapa? Karena ya biasanya kita kan sebagai mahasiswa kan disibukkan nggak cuma dengan ikut lomba ya. Pasti ada
entah itu organisasi, terus habis itu tugas perkuliahan, praktikum dan lain-lain gitu. Nah, di sini itu sebenarnya harus ada sih satu orang yang emang bener-bener komit banget gitu untuk ngelit timnya. Gimana caranya ya bisa kalian pakai application management seperti misalkan Trello gitu kan, atau enggak kalian bisa membuat suatu ya tempat khusus lah intinya. Ya sebenarnya balik lagi sih semuanya itu ke lead-nya sih. Gimana caranya dia itu bisa ngebuat kalian aktif dalam project atau kompetisi tersebut. Karena kalau misalkan nggak gitu, tidak ada progres yang berjalan ketika kalian ingin mengikuti kompetisi tersebut. Jadi untuk penyusunannya sendiri itu di samping tadi kita harus ada satu orang yang aktif, di samping itu juga kita bisa melakukan hal lain untuk menyusun perencanaan ini. Seperti misalkan sumber daya tim yang dibutuhkan itu seperti apa. Misalkan kalau kalian itu ada di lomba hackathon gitu kan. Nah itu kan pasti nggak hanya butuh seorang engineer ya, tapi butuh juga orang yang bisa bisnis, kemudian bisa desain juga. Terus misalkan di CTF tadi, mungkin kalian mencari orang yang bisa di bidang kriptografi, terus di bidang lain-lainnya ya. Nah, yang penting satu sih sebenarnya sih, kalian tuh tahu tujuan kalian ketika lomba itu apa. Apakah emang buat menang atau emang buat praktis gitu. Kalau kalian emang buat praktis dan mencari rekan yang mungkin kalian bisa ke depannya ajak gitu kan buat lomba selanjutnya. Nah, itu sah-sah aja sebenarnya. Cuma kalau ngomongin soal menang lomba ya, ya tentu aja ya kita kan butuh orang-orang yang kompeten ya di bidangnya gitu untuk bisa melakukan suatu hal. Ini yang terakhir. Ini aku dapetin dari guidebook Gemastik. Selamat berlomba dan jangan lupa bersenang-senang. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal kompetisi, biar kitanya itu ketika kalah ataupun menang ya, tidak down, ya kita harus punya mindset bahwasannya kita ikutin lomba ini sebenarnya buat pengembangan diri gitu. Bukan buat apa ya, buat emang ambisi banget lah gitu. Harus menang lah. Soalnya at the end ketika pun kalian kalah, tapi kalian ngelakuin suatu hal yang maksimal, ya pasti ada hikmah di baliknya gitu. Misalkan kalau aku udah buat nih aplikasinya bagus-bagus gitu kan, tapi tetap kalah gitu. Nah, itu kan hasil dari aplikasi kalian bisa jadi portofolio kalian gitu. Ataupun dikembangkan buat lomba selanjutnya. Soalnya ya tidak ada produk yang bagus yang jadi semalam ya. Kita harus terus-terus kembangin, entah itu di kompetisi ataupun kita mentoring dengan orang lain, dengan seorang senior gitu. Oke, di sini aku punya 6 tips trik utama ketika kalian ingin ikutin lomba. Yang pertama itu tentu saja kita harus pelajari material dari kompetisi sebelumnya. Ini kalau emang lombanya udah dari tahun ke tahun ya. Kenapa ini penting? Ya, karena kita punya jadi gambaran nih. Kira-kira nanti di tahun sekarang itu kompetisinya itu yang diadakan seperti apa. Ini contoh aja nih. Ketika lomba di Gemastik ya, lomba Gemastik. Nah, lomba Gemastik itu tiap tahun pasti beda, tetapi ada pattern yang bisa kalian cari tahu gitu. Lomba di tahun ini kasusnya apa. Jadi, for information, untuk Gemastik itu sendiri ada di bidang kalian analisis data statistikal ya, yang bentukannya angka. Terus ada juga yang buat model untuk gambar, ada juga yang teks. Nah, di sini itu kita bisa ngelihat sebenarnya pattern dari tahun ke tahunnya gitu. Di tahun ini apa, tahun ini apa, tahun ini apa gitu. Dan kebetulan pas tahun kemarin, nah itu ketebak sih. Selain dari material lomba sebelumnya itu apa, kita juga bisa lihat dari juri-jurinya. Dia itu dosen di bidang apa gitu. Kebetulan kemarin yang tahun 2022 itu tentang NLP. Jadinya beneran yang keluar itu tentang NLP. Terus yang kedua, kita harus menggait resource sebanyak-banyaknya ya. Yaitu dengan nanyain pengalaman kepada relasi atau orang yang pernah ngikutin kompetisi serupa. Karena ya bagaimanapun juga orang yang udah punya experience di lomba itu pasti ada aja gitu tahu kayak pros dan cons ketika kita ngelakuin suatu hal gitu. Jadi
banyak-banyakin relasi kepada senior atau cutting yang emang aktif di lomba. Dan yang ketiga, ketika kita ngelakuin suatu kompetisi produk, pikirkan sesuatu yang unik dan tidak terpikirkan oleh orang lain. Nah, ini sebenarnya obvious banget ya, karena sesuatu yang unik itu kan pasti punya value lebih ya di mata semua orang gitu. Entah di kompetisi ataupun di hal lainnya gitu. Semisal kalian ngebuat produk untuk aplikasi ini deh, voting ketua kelas gitu. Tapi itu kan udah biasa banget gitu ya. Buatnya juga mungkin semua orang bisa. Tapi coba kalian tambahin deh dengan unsur blockchain gitu kan keren gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu poin sesuatu yang unik gitu. Meskipun base idenya itu nggak sebagus itu gitu lah. Tapi ketika kalian tambahin teknologi baru gitu ya, blockchain gitu. Nah, itu kan jadi sesuatu yang bagus banget pikiran orang gitu. Nah, itu salah satu kuncinya. Karena bisa bernilai banget di mata juri. Terus yang keempat itu, nah ini yang tadi aku sebutin ya. Kita harus nyari penunjang setiap role. Tergantung kalian mau emang benar-benar serius menangin lomba tersebut atau enggak ya gitu. Yang kelima itu buat target dan deadline. Karena dari pengalamanku ketika kita mepet-mepet waktu banget ketika ngerjain suatu lomba, itu ya kita ya kadang kurang puas lah, ada yang kurang lah ini itunya lah. Ya at least kalian udah selesai lah di H-1 ketika kalian udah mau selesai perlombaannya gitu atau nutup formnya gitu. Biar nanti kalian bisa koreksi kembali gitu. Kira-kira yang kurang dari suatu produk yang telah aku buat itu apa? Ini kalau yang produk ya. Tapi kalau misalkan yang ya sebenarnya berlaku di semua sih. Misalkan di competitive programming, ya kalian at least harus punya lah waktu H-30 menit atau H-1 buat evaluasi kembali gitu. Apa yang udah dikerjain. Terus yang terakhir adalah koreksi hasil pekerjaan kepada senior atau yang lebih berpengalaman. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena kalian bisa dapat free insight ya dari orang-orang yang mungkin udah punya pengalaman di bidang tersebut. Sebagai contoh, ketika aku pas itu mengikuti lomba data analytics gitu kan. Nah, itu nanya ke dosen gitu, Bu, kira-kira ini apa yang bisa dikembangin lagi gitu dari analisisnya. Misalkan saya kasih lihatnya kan kolomnya gini. Oh, ini bisa kamu ngebuatin dari sisi ininya. Dan ya itu jadi experience yang bagus banget gitu buat kita. Karena kita dapetin wawasan baru atau insight baru dari orang lain yang udah punya pengalaman gitu di bidang ya tadi data analytics. Jadi mungkin ini beberapa sharing-sharingku terkait perlombaan ya, khususnya di bidang IT. Oke, ini kalau misalkan nanti kalian ingin bertanya-tanya seputar ya kompetisi IT atau apapun itu, bisa ngontak lewat Instagram, LinkedIn, dan juga WhatsApp. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak ya semuanya yang sudah datang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikin ke Kak Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Kurniadi untuk penyampaian materinya. Wah, aku benar-benar kayak, wah sebanyak ini ya jenisnya kalau di perlombaan IT Iya. benar-benar sangat awam ya karena aku juga gitu. Nah, mungkin teman-teman nih yang udah penasaran banget nih ya dengan perlombaan-perlombaan di bidang IT dan mau langsung ditanyain nih ke Mas Kurniadi, boleh diisi di link Slido yang ada di chat Zoom. Boleh langsung raise hand juga, langsung ngomong di sini biar kita lebih akrab ya, teman-teman bisa ngobrol langsung dengan Mas Kurniadinya juga. Bisa melalui chat juga, teman-teman kalau punya pertanyaan langsung aja. Boleh. Mungkin dari link Slido dulu kali ya untuk teman-teman operator, boleh minta tolong di-share screen. Baik, mungkin ini ada pertanyaan pertama dari Anonymous. Kayaknya mostly Anonymous ya. Mungkin buat Mas Kurniadi bisa langsung dijawab. Hackathon itu harus buat aplikasi jadi ya, Kak? Gimana nih, Mas? Oke, untuk sebenarnya kalau kita ngomongin kompetisi produk ya, itu pasti kan takes time lama banget ya untuk membuat suatu sistem itu yang emang benar-benar dia itu mature lah istilahnya ya. Istilahnya adalah semua fitur jadi gitu.
sebenarnya nggak mesti benar-benar jadi, dalam artian at least fitur utamanya jadi. Jadi nampak gitu. Misalkan aku ngebuat suatu aplikasi untuk apa ya, deteksi apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Ya udah, alur deteksi laki-laki dan perempuannya itu harus bisa jadi gitu di suatu aplikasi produknya gitu. Tapi mungkin ketika kalian di proposalnya nambahin gitu, ada fitur untuk sign up, login gitu kan. Nah, itu nggak mesti jadi. At least fitur utama yang kalian ajuin itu bisa jadi gitu. Nah, itu untuk hackathon sih. Soalnya ya kita tahu hackathon itu cuma 24 jam dan pasti impossible sih kalau kalian membuat suatu fitur yang implementasiin secara keseluruhannya gitu. Jadi at least ada MVP-nya lah, minimum viable product-nya. Mungkin itu kalau dari aku. Baik, Mas. Kita boleh lanjut ya, Mas, untuk pertanyaan selanjutnya. Bang, boleh ceritain nggak nih pengalaman dan source belajar buat data mining dari Mas Kurniadi sendiri? Oke. Kalau data mining itu umumnya bisa dari Kaggle ya. Di situ banyak banget sumber-sumber data yang bisa kalian coba-cobain, baik di bidang analytics, terus habis itu ngebuat sebuah model. Jadi nanti kalian bisa filter, misalkan kalian mau image classification. Nah, itu ada sendiri gitu filternya, ada NLP juga, terus ada bidang data statistik pada umumnya. Jadi kalau yang utamanya sih dari Kaggle ya, itu udah paling banyak dan menurutku medianya bagus juga sih, nggak cuma untuk source belajar data mining, tapi di situ ada forum discussion dan juga biasa ada competition open public yang dimana ya itu tujuannya buat belajar gitu, bukan buat kompetisi yang apa ya, yang real competition gitu. Kayak latihan berkompetisi aja lah gitu. Nah, jadi utamanya sih dari Kaggle. Kalau misalkan terkait data mining ya atau sesuatu yang berhubungan dengan data. Oke, siap, Mas. Boleh, mungkin kita lanjut ke chat Zoom dulu kali ya. Ini ada dari chat Zoom, dari Andi, boleh langsung on mic aja, boleh? Biar langsung nanya ke Mas Kurniadi nih. Ayo. Atau mungkin masih malu-malu, boleh Andi langsung on mic aja. Halo Kak, Oke, halo selamat malam Andi. malam Kak. Oke, boleh pertanyaan langsung disampaikan ke Mas Kurniadi nih. Semisal lomba di kakak yang paling sulit itu pada saat gimana ya Kak? Dan mungkin kakak bisa cerita dikit. Oke, untuk kompetisi yang sulit itu dari aku sejauh ini sebenarnya nggak ada yang sulit, tapi dalam tanda kutip ya, nggak ada yang sulit itu maksudnya untuk keseluruhannya sih kalau mau dibagi proporsionalnya ya sama rata gitu. Cuma semua itu tergantung sih daripada kamu itu sukanya di bidang apa gitu. Kalau misalkan kita ngomongin dari aku ya, in personal ya, aku kurang suka sebenarnya UI UX sama bisnis, lomba bisnis itu. Kenapa? Karena dia itu kita harus ngelakuin risetnya itu dalam banget dan itu memakan banyak waktu lah dibanding kalau misalkan kita ngebuat produk gitu. Maksudnya produk kita ngoding gitu ya buat aplikasinya gitu. Nah, itu kalau in generalnya ya, apa sih lomba yang mungkin sulit gitu. Sebenarnya nggak ada yang sulit kalau in terms kalian suka gitu. Tapi kalau dari aku setelah nyobain semua, aku ngerasa bahwasannya bisnis plan sama tadi UI UX itu sulit. Kenapa? Karena kalau misalkan mau menang, itu analytics-nya itu harus deep gitu. Dari sisi misalkan kalau di UI UX, kita wawancara ke user butuh waktu, terus habis itu kita lakuin iterasi untuk ngetahuin desain yang bagus gitu kan, butuh waktu. Ya mungkin effortnya nggak segede ngoding kan ya. Tapi karena aku tipikal yang kurang suka research dalam-dalam gitu, tipe yang eksekutor ya. Nah itu jadi aku ngomong itu sih, yang tadi IT business sama UI UX gitu. Mungkin itu kalau dari aku.
Baik, terima kasih Mas Kurniadi untuk jawabannya. Dari Andi sendiri, gimana? Sudah terjawab? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Oke, terima kasih banyak Andi untuk pertanyaannya. Boleh kita lanjut ke Slido ya, Mas. Di sini ada pertanyaan lagi. Mas Kurniadi ini awal belajar bidang IT itu sejak kapan dan berapa lama durasi belajar yang di-spend setiap harinya biar bisa advance dan bagaimana ngembangin skill-skillnya. Oke, untuk belajar IT sendiri itu sebenarnya aku basicnya dari SMK, tetapi fokus banget ke IT-nya itu di kelas 12. Jadi pas hampir lulus ya, dan awalnya tuh emang dari suatu kegiatan sih, yaitu pada saat magang ya, karena SMK itu wajib magang. Nah, itu udah mulai nyobain software development di sana, mulai fokus, tapi ya itu jatuhnya masih berantakan banget lah gitu. Terus habis itu aku cerita keseluruhannya ya sampai aku lulus nih. Jadi terus habis itu di semester 1 itu kebetulan aku udah ngembangin lebih jauh lagi karena pas itu ada ikut kegiatan juga kayak pelatihan gitu. Dan dari situ udah mulai nih seneng di bidang software engineering, terutama back end sih sebenarnya. Nah, terus habis itu dikasih project sama teman lah, ada lah ya yang Sumi tadi itu untuk ngebuat suatu aplikasi website ya. Jadi itu Sumi itu sebenarnya bisnisnya anak informatika di kampusku. Dia itu anaknya bisnis banget lah, tapi nggak tahu kenapa masuk informatika. Terus nawarin gitu kan ke aku gitu karena ngelihat portofolionya bagus gitu. Ya udah dari situ berbekal ilmu yang masih sedikit banget pada saat itu, ya udah dibangun aja gitu kan, dibuat, dan dari situ dapat banyak banget gitu experience gitu. Kayak misalkan tadi yang aku bilang gimana caranya ngebuat sistem pre-order, late pre-order, terus habis itu ngembangin sistem third party gitu kan, ngambil data payment dari pihak ketiga, Mitrans dan kawan-kawannya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibilang awal aku software engineering advance itu gimana, itu rata-rata dari proyekan sih, bukan dari kompetisi ya. Nah, tapi aku ngevalidasiin sesuatu, aku advance di bidang sesuatu, itu ya dari kompetisi. Kenapa? Karena ya saingan kita itu udah bukan ke diri kita sendiri kan. Kayak misalkan project ada hasilnya udah gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih validasi ini produk bagus atau enggak gitu. Nah, ikutlah kompetisi gitu kan. Di semester 1 itu ikut web dev, ya web dev. Dan di situ alhamdulillah ya juara 2. Ya, karena pada saat itu juara 2, ya karena aku tipikal yang perfeksionis ya, itu nyari tahu kayak ini kenapa masih juara 2 gitu kan. Oh, ternyata setelah dilihat hasilnya oleh juri, wah ternyata produknya kurang gitu, kurang apa ya, idenya kurang masuk lah gitu, kurang unik lah dibandingkan yang juara 1. Jadinya ya mau nggak mau ya aku mikir kayaknya ini aku harus belajar tentang produk gitu, lebih dalam lagi gitu. Either dari sisi bisnisnya atau dari sisi UI UX-nya. Nah, itu lanjut ke semester 2 dan 3, itu aku ikut Gemastik pertama dan itu aku ngikut UI UX bukan software development. Nah, dari situ jadi bahan belajar juga gitu, kayak ngebuat UI UX yang bener itu sebenarnya kayak gimana gitu. Nah, itu latihan, terus nyari dan baca-baca source yang berhubungan dengan UI UX, cara pembuatan UI UX yang baik dan benar, terus diimplementasiin ke kompetisi Gemastik tadi. Ya, dan pastinya nggak lolos, but it's okay, karena itu trial dan error. Terus habis itu di semester 4 baru aku, semester 3, ya semester 3 akhir itu aku ngikutin lomba UI UX yang fokusnya itu dia pada saat itu ini sih sebenarnya ke produknya. Kalau Gemastik itu dia full, dia dari proses awal ke akhirnya sampai testing tuh full. Tapi kalau yang UI UX yang pada saat aku ikutin dia fokusnya lebih ke produk sih. Untuk poin penilaian bobotnya soalnya condongnya ke sana gitu, kebermanfaatan produknya gitu. Nah, dari situ karena menang juara 1 alhamdulillahnya ya aku mikir kayak ini udah lumayan nih dibandingin ketika pas aku ikut Gemastik kan. Apalagi pada saat ikut Gemastik itu ya proses aku sama timku untuk ngelaluinnya itu ya acak-acakan lah gitu. Nah, itu kalau yang IT apa ya, UI UX. Tapi kalau untuk UI UX sendiri itu berlanjut nanti di semester 6 karena di Telkom itu ada mata kuliah desain
desain interaksi lah pokoknya gitu. HCI, Human Computer Interaction. Nah, di situ kita ya belajar lebih jauh lagi ya, meskipun apa ya, kalau pas masuk matkul itu tuh aku ngerasa ya udah pernah belajar ini semua gitu loh. Nah, itu salah satu mungkin keuntungannya lagi ya kalau kalian ikut lomba lebih cepat ya. Ya ketika masuk suatu matkul yang berhubungan dengan topik tersebut, ya aduh ini gue udah pernah nih, gampang gitu kan. Auto nilai A lah intinya gitu. Nah, itu jadi salah satu poin plus lain gitu. Nah, tapi ya tetap aja gitu. Dari sana ketika mata kuliah tersebut, aku ngambil studi kasus lain. Kalau yang sebelumnya mungkin sebuah proyek baru yang gak jelas gitu kan. Pas mata kuliah HCI itu aku pakai si Sumi tadi gitu. Jadi ngebuat gimana biar tampilan user experience-nya itu lebih bagus gitu, dikembangin di sana. Nah, terus kalau soal bisnis itu udah baru mulai di semester 5. Di semester 5 itu ikut lomba awal-awal bisnis dan yang dipakainya itu adalah Sumi. Kalau si Sumi ini itu sebenarnya ini sih, karena aku tahu sejak awal ya karena aku yang develop ya, modelnya bisnisnya kayak gimana, terus habis itu mikir kayak sisi komisinya gimana, dan ya aku punya kakak-kakak tingkat juga gitu kan yang bisa ditanyain gitu. Misalkan aku mau buat ROI gitu kan, terus mau buat BEP, break even point, kayak ini sebuah bisnis ini kapan dari modal yang ada dia menghasilkan keuntungan gitu. Terus ya intinya kalau ngomongin lomba bisnis kan ada statistik-statistik untuk ini ya, perhitungan di spreadsheet-nya gitu. Nah, itu ke kakak tingkat juga. Kebetulan pas itu aku join organisasi kan yang berhubungan dengan bidang IT. Jadinya disupport juga dari sana. Nah, kalau kalian di kuliahan itu usahain manfaatin resource yang kalian punya gitu. Jangan pasif lah intinya kalau misalkan emang mau banyak menang di lomba gitu. Nah, terus kalau ngomongin soal durasi belajar. Durasi belajar sebenarnya gimana ya? Kalau ke lombanya sih nggak banyak. Aku cenderung durasi belajar makan waktu banyak itu ketika sesuatu yang implementatif lah. Misalkan ngoding gitu kan. Karena itu butuh banyak banget waktu buat kalian pertama nyari dasar teorisnya, terus yang kedua itu implementasinya gitu. Jadi lumayan lama, itu kadang bisa 8 sampai 12 jam, tergantung sih sebenarnya sih. Kalian ngebagi waktunya gimana gitu. Misalkan di weekend ini aku mau belajar tentang membuat aplikasi pakai Flutter nih, ya udah kalian set time aja sebenarnya. Misalkan 2 jam atau sejam lah. Kalau misalkan kalian tipikal yang burn out banget kalau banyak belajar gitu, ya 1 jam, terus kalian istirahat 1 jam lagi, atau mungkin bisa coba pendekatan yang pada umumnya ya, kayak pakai apa ya, Pomodoro balik. Nah itu bisa pakai itu juga. Terus next-nya itu kalau data analytics itu aku udah start dari ini sih sebenarnya awal perkuliahan. Karena basisnya di Telkom itu dia emang ngewajibin kalian tahu data analytics dari awal sampai ketika kalian skripsi. Itu wajib banget ada topik AI-nya lah gitu. Dan itu ya mau nggak mau mendorong kita harus belajar kan ya. Tapi karena aku tipikal yang mau tahu nih, aku kira-kira setelah lulus cocoknya itu kerja di bidang apa gitu. Ya udah dieksplor satu-satu kayak tadi gitu. Intinya data analytics itu mulai semester 2. Ya cuma di tiap semesterku itu pasti ada sih kecenderungan aku itu lebih fokus kemana gitu. Entah ke data analytics, ke bisnis, atau ke UI UX tadi. Bagaimana ngembangin skillnya itu ya tadi ya dengan kompetisi, terus kalian bisa ikutin organisasi, itu penting banget by the way. Soalnya kalian bisa jalin relasi kan dengan banyak orang buat ditanya-tanyain. Kita tahu diajakin lomba. Itu satu tadi. Nah, terus yang terakhir ya tadi eksplorasi sendiri gitu. Source sekarang sudah banyak banget sih, enak banget. Apalagi kalau misalkan kalian software developer ya, ketemu error dikit, bisa tanya ChatGPT gitu kan. Ini errornya apa gitu, ntar dijelasin juga sama dia gitu. Kalau misalkan kalian tipikal yang nggak mau hanya dapatin answer doang gitu kan. Nah dari situ ya basically kalau ngomongin soal belajarnya gimana ya balik ke diri sendiri sih. Gimana kalian nyempatin waktunya sama manajemen waktunya. Paling gitu untuk keseluruhan bagaimana experience-ku dari
awal berkompetisi sampai terakhir kuliah. Oke, siap, Mas. Wah, luar biasa banget belajar sehari 8 sampai 12 jam, teman-teman. Jangan lupa untuk haus terus mau belajar berarti ya. Ya. Nah, lanjut nih, Mas. Ada pengalaman lomba yang paling berkesan nggak, Mas? Kalau ngomongin sesuatu yang berkesan biasanya pasti yang pertama ya. Nah itu aku ingat banget lomba pertamaku itu. Jadi lomba pertama itu jadi sebuah titik step. Aku mau ikut-ikut lomba seterusnya by the way. Karena aku bukan tipikal yang kompetitif banget pada saat. Jadi oh ya, for information aku udah lomba dari SMK dan itu pun dipaksa temen. Jadi teman lihat ini lumayan lah gitu kan. Pas itu aku apa ya, karena di SMK itu ada mata kuliah Android gitu kan. Lumayan bisa buat lah ya, ya meskipun kayaknya sampah banget gitu. Nah, itu diajakin gitu. Gimana kalau kita ikut lomba ini gitu. Ternyata idenya tentang ide buat aplikasi, ya udah kita rancang, susun ya apa ya, ya salah kadarnya lah gitu. Dan pada saat itu gue nggak tahu kenapa tapi kita menang gitu. Juara 3 pas itu. Mungkin karena idenya bagus ya. Itu ngebuat sebuah aplikasi digital museum lah. Nah, itu berkesannya karena ya aku tahu gitu gimana apa ya, rasa kompetitif itulah. Ketika kita dihadapkan sama banyak orang, terus habis itu kita bisa apa ya, memaparkan ide kita dan memperlihatkan apa yang udah kita buat nih, membuat orang penasaran bilang, "Wow," gitu. Padahal nggak bagus-bagus amat. Nah gitu. Jadi sebenarnya, eee, itu berkesan itu ya karena itu ngedorong aku gitu buat ngelakuin lomba-lomba yang selanjutnya. Dan satu lagi sih yang paling penting sih, lomba pertama itu berkesan karena aku bisa berkaca, aku yang sekarang sama yang dulu seperti apa. Jujur-jujuran mungkin kalau aku nggak ikut lomba kemarin, aku nggak bisa gitu kayak ngomong di depan umum ataupun, apa ya, punya jiwa kompetitif atau tertarik di bidang-bidang lainnya gitu. Ya udah gitu, buat di back end lah gitu. Nah, mungkin kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih Mas untuk jawabannya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Mas, kalau bukan dari prodi IT dan masih baru mau belajar, ada saran tempat belajar yang free and fleksibel nggak, Mas? Oke, kalau itu sebenarnya ini sih tergantung kalian mau choosing-nya di bidang apa. Kalau ngomongin soal software engineering ya misalkan, mau buat aplikasi gitu kan, web development. Ya kalau aku ya cara belajarku yang paling cepat nih dan gratis ya anyway, itu ya tinggal kamu searching di YouTube, kamu cari suatu studi kasus untuk suatu bahasa pemrograman. Misalkan nih kamu mau buat apa ya, e-commerce pakai PHP murni gitu, atau pakai framework-nya gitu, Laravel gitu kan. Nah, itu kalian bisa coba cari di sana, terus ya praktisin aja gitu, codingin gitu. Karena aku tipikal yang by practice ya anyway. Itu kalau dari aku sih. Terus habis itu di samping itu juga gini sih, kalau ngomongin belajar IT, apalagi di software development, itu harus ada dasar acuannya sih. Kayak misalkan kamu mau belajar itu tuh kenapa gitu. Misalkan aku belajar JavaScript karena aku ngelihat nih di company-company itu pasti pada pakai JavaScript gitu. Acuannya itu sebenarnya lowongan kerja sih. Kayak teknologi yang dibutuhkan apa aja, ya udah aku pelajarin itu. Soalnya tapi ini sih, kalau kita ngomongin di lomba, itu nggak terlalu signifikan sih teknologi yang kalian gunakan gitu. Tetapi lebih kepada keterbaharuan teknologinya. Kalau di industri baru gitu, kalian bisa ngikutin apa yang ada di lowongan kerja. Itu kalau di software engineering sih. Tapi kalau ngomongin di yang lain-lain, misalkan di UI UX, terus habis itu bisnis analis gitu kan. Itu bisa ini sih, baca-baca di Medium. Itu banyak banget studi kasus ataupun hal-hal terkait bisnis yang bisa kalian pelajari dari sana. Tetapi problem kalau emang baru awal-awal itu roadmap sih sebenarnya sih. Jadi kalau saranku sih coba tanyain orang yang emang punya kapasitas di bidang tersebut gitu. Kalian harus belajar apa-apa aja gitu. Nah, itu baru kalian eksplorasi gitu. Entah dari googling ataupun kalian coba baca-baca di Medium.
Soalnya kalau dari aku sih sejauh aku belajar ya, aku selalu belajar dari proses pengimplementasiannya gitu. Nah, dari situ baru bisa dikembangin ke teori-teorinya. Nah, itu sih kalau dari aku. Oke, siap, Mas. Boleh kita lanjut ke chat Zoom kali ya. Ini ada pertanyaan dari Miftahul Janah. Boleh langsung on mic dari Kak Miftahul Janah. Oh, lagi kurang kondusif ya. Oke, boleh aku bacain aja pertanyaan. Teknologi yang lagi sering digunakan sekarang itu biasanya bahasanya apa ya, Mas? Kalau ngomongin di industri Indonesia ya, itu aku mau ini sih ngebuat keributan. Aku bilang PHP itu masih sering dipakai banget anyway, apalagi sama ya pemerintahan ya kalian tahu aja lah. Tapi kalau ngomongin soal yang masuknya udah ranah startup gitu lah, itu udah lebih jauh lagi ngikutin keluar ya kayak JavaScript, Golang, terus mungkin yang baru-baru keluar kayak seperti Rust gitu. Tapi kalau ngomongin karir tech in industry ya, ya itu sebenarnya tergantung kalian masing-masing sih. Kalian mau kemana gitu. Misalkan kalau kalian anaknya startup banget nih, pengen hustle gitu kan, pengen burnout. Nah itu ya udah kalian coba cari-cari lowongan, misal di Tokopedia gitu kan. Tokopedia kemarin. Nah ya, kalian cari-cari lowongan di Tokopedia kan. Nah itu misalkan ada dia nge-hire Golang. Nah ya udah kalian belajar Golang, terus ada frameworknya kan di situ, Gin atau enggak Eko. Ya udah kalian pelajarin itu gitu. Tergantung sih kalian punya perusahaan impian di mana, kalian belajarin aja stack dari lowongannya gitu. Itu paling mudah banget sih sebenarnya sih sejauh ini yang aku rasain kalau mau nge-hire ya. Dan aku udah punya experience di freelance juga kan, freelance sama part time gitu. Itu caranya gitu. Kita ngikutin stack dari perusahaan-perusahaannya gitu. Tapi kalau ngomongin apa yang sering digunain ya itu tadi di Indonesia ya, PHP, JavaScript, Golang. Itu udah paten banget gitu. Tiga ini kalau kamu bisa kuasain, itu udah pasti kamu bisa kerja. At least kalau lu masuk industri itu chance keterimanya tuh gede banget gitu. Tinggal gimana caranya kamu bisa ngebuat diri kamu unik dari kandidat lain. Nah, kalau ngomongin back end itu ya sekarang unique value-nya itu udah lebih jauh lagi sih, nggak cuma nguasain bahasa pemrograman ya. Bisa dari kamu udah pernah deployment aplikasi atau belum gitu. Terus habis itu kamu udah pernah apa ya pakai tools untuk logging gitu. Jadi ngelihat error message dari suatu codingan tapi tanpa perlu kamu coba-cobain gitu kan. Auto trigger lah gitu. Nah, jadi at the end semua tentang unique value sih sebenarnya kalau ngomongin tech career industry gitu. Itu untuk web ya. Tapi kalau misalkan mobile itu ada ya React Native, ada Flutter, sama Kotlin sih, kalau misalkan yang murni ya. Terus kalau misalkan dari sisi front end, yaitu ada React.js sama Vue.js. Angular ada juga sih, tapi nggak banyak. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan backend tuh ada .NET yang dasarnya dari C# itu banyak banget dipakai di Indonesia juga. Soalnya, oh ya, sama satu lagi, ada lagi. Wah, ternyata banyak ya. Ada Java. Java itu Spring Boot framework-nya. Jadi itu tadi sih. Kalau backend Java, JavaScript, Golang, PHP, sama apa tadi? Oh ya udah itu aja sih sebenarnya. Tinggal nanti framework-nya menyesuaikan. Tapi saranku sih kalau ngomongin tech industry, kalian cari yang safe aja sih dari suatu lowongan itu ya udah kalian pelajari. Soalnya kalau misalkan kalian terlalu banyak belajar bahasa pemrograman, nggak fokus ke at least 3 hal gitu kan. Nah itu nanti arahnya terlalu kemana-mana gitu, nggak fokus mastering ke satu gitu. Soalnya kan gimana pun juga kalau kita ngomongin soal tech karir, itu kita harus fokus at least ke satu gitu. Apa yang kita masteringnya. Mungkin itu kalau dari aku. Oke, makasih Mas. Ternyata banyak banget pertanyaannya ya, jadi kita lanjut lagi. Mas, gimana sih caranya ngatasin rasa kecewa saat menghadapi kondisi yang udah ikut banyak lomba, tapi belum juga menang? Gimana tuh, Mas? Kalau rasa kecewa sih
Gimana ya? Sebenarnya em, agak susah sih. Soalnya ini masing-masing orang ya. Anyway, aku tipikal yang bodo amat gitu. Kalau misalkan menang ya menang, kalah ya kalah gitu. Jadi kalau misalkan kalah ya udah gitu, nggak perlu bersedih, life must go on gitu. Kita bisa nyoba lagi di kesempatan yang lain gitu. Jadi ya kalau aku sendiri ya ngatasin rasa kecewaku, ya pertama hela nafas gitu ya. Pasti ya, setiap manusia itu pasti ada rasa gitu kan. Wah, anjir gue kalah. Padahal kayaknya produk gue udah bagus gitu kan. Ya udah, hela nafas aja, terus habis itu tenangkan pikiran kan. Kalian bisa, kalau aku biasanya ya tenangkan pikiran tuh ya entah jalan-jalan keluar kemana gitu kan, atau enggak ya olahraga gitu. Nah iya, jadinya ya itu sih kalau dari aku. Tapi makin ke sini ya, makin dewasa, kalau ngadapin setiap permasalahan itu ya kita harus sebenarnya harus makin bodo amat sih. Kayak ya udahlah ya, misalkan kita gagal di sini, aku pasti punya kesempatan di bidang yang lain. Intinya jangan terlalu ngedown sih. Karena ya tadi, bagaimanapun juga kita manusia itu pasti akan terus berkembang. Oke, itu dari aku. Oke, siap Mas. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mas, seberapa penting sih punya mentor? Oke, kalau punya mentor itu penting banget kalau menurutku ya. Kenapa kayak gitu? Soalnya paling utamanya mentor itu ngekoreksi ketika kamu salah. Jadi kita sebagai manusia pasti salah, apalagi ketika learning something, apalagi yang teoretik banget ya, kayak misalkan di bidang bisnis analis, terus habis itu di product design gitu kan. Itu pasti ada aja gitu. Ketika kita ngelakuin implementasi suatu teoritis, itu ada yang salah. Nah, adanya mentor itu bisa ngebuat kita menuju jalan yang benar lah. Bagaimana caranya ngebuat suatu hal yang tadinya salah itu bisa benar. Itu utamanya sih. Kenapa penting banget punya mentor atau at least orang-orang senior yang bisa diajak untuk ngobrol lah tentang suatu hal yang teknis gitu. Itu sih. Kalau utamanya sih kayak gitu. Itu dari Oh, aku. siap, Mas. Nah, mungkin tadi teman-teman juga kalau ada yang sempat nyimak nih ya, pasti nyimak dong ya. Tadi Bang Hanif juga sempat menjelaskan kalau di teman-teman menang lomba ini menyediakan mentor. Jadi teman-teman boleh langsung kepoin juga ya ke social media dari menang lomba itu sendiri. Oke, kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas, untuk lomba hackathon, itu kan kita dituntut buat bikin aplikasi, tapi waktunya singkat banget ya. Cara ngerjain biasanya gimana ya, Mas, biar bisa kekejar? Oke. Jadi kalau ngomongin soal lomba hackathon itu karena benar ya, waktunya itu singkat banget dan pasti nggak bisa kekejar kalau kita nggak punya persiapan. Nah, persiapan yang bisa dilakuin ketika hackathon itu ya kalian bisa mulai dari ngerancang dulu sih. Kayak ini alur kalian mau develop produk itu gimana gitu. Misalkan aku mau buat sebuah fitur ini ya, aplikasi perbankan kayak terlalu sulit. Kayak misalkan bikin aplikasi e-commerce gitu. Nah, itu kan nanti kita bisa pikir dulu gitu. Kira-kira misalkan nih ketika hackathon kita punya 3 orang ini ya, yang ngodingin gitu. Terus sisanya orang bisnis sama orang desain gitu kan. Ya itu ntar kalian bisa diskusi dulu gitu. Kira-kira fitur mana yang penting, emang benar-benar penting untuk diimplementasikan. Terus nanti kalian mau pakai stack apa, tercepatnya gimana, yaitu harus di-plan dulu sejak awal. Jadi nggak benar-benar apa ya, kalian itu tanpa persiapan gitu ketika ikut lomba. Karena mostly hackathon yang aku ikutin itu pasti udah dari awal gitu, temanya itu ada gitu. Dan ya kalian harus ada persiapan gitu. Apa ya istilahnya ya? Udah nggak prediksi dulu lah ke masa depan gitu. Misalkan kalau no clue banget gitu ya. At least hal-hal dasar atau basic itu harus ada plan-nya sih. Dan itu bakal works dan ngurangin waktu kalian lah. Ya kan kayak misalkan kalian kayak mau hackathon gitu kan. Hackathon terus habis itu masih mikir lagi gitu, stack-nya mau pakai apa gitu kan. Terus ini gue mau ngebuat apa gitu kan. Bagi-bagi tugasnya gimana. Itu kan makan waktu lagi kan. Nah, makanya kita harus ada planning lah at least gitu. Misalkan si A ini buat nanti misalkan temanya gini, kalau lu buat ini ya.
Ya mungkin yang paling gampangnya sih kayak misalkan hal-hal yang general gitu. Si A buat login, logout, register gitu. Terus nanti si B buat yang sifatnya nggak transaksional gitu. Kayak misalkan list item ini. Terus si C nanti buat transaksinya gitu. Itu sebenarnya bisa ini sih, bisa ngurangin waktu banget gitu buat discuss gitu. Yang terlalu general atau nggak penting. Jadi semuanya ini sih dipikirkan di bagian kalian persiapannya itu seperti apa di awal sebelum perlombaan. Paling gitu dari aku. Oke, siap Mas. Kita lanjut ke satu pertanyaan terakhir kali ya. Mas, ada tips buat nyari teman lomba nggak? Biasanya timnya suka ngeghosting. Wah, ini kayak pengalaman pribadi banget nih ya. Wah, kalau ngomongin experience aku juga pernah sih di ghosting ya, tapi alhamdulillahnya everything went well. Meskipun kita jadinya nambah kerjaan banyak sih. Cuma ya itu tadi, ya kita kan nggak tahu ya sifat manusia seperti apa. Apalagi kalau misalkan orang yang emang bener-bener baru kita kenal ya. Tips nyari teman lomba biar nggak di-ghosting, ya gimana ya, nyari teman lomba itu sebenarnya trial and error sih kalau dari aku ya. Tapi kalau menurutku, kalau mau nyari teman lomba itu, usahain dari yang terdekat dulu sih. Nah, misalkan kalian punya teman yang mungkin udah lumayan dekat gitu kan, kalian tahu dia tipikal yang gimana, nggak hilang-hilangan, ya udah, dicoba di-hire aja gitu, siapa tahu mungkin dia punya suatu kemampuan lebih gitu misalkan dalam belajar gitu kan, dia bisa belajar lebih cepat gitu. Nah, itu bisa aja gitu, terus kalian lanjut ke tahap selanjutnya. Siapa tahu dari dia punya koneksi juga gitu, yang apa ya, komunikasinya enak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sih sebenarnya, ini emang random banget kalau kalian mau nyari teman lomba yang nggak ghosting. Cuma ya itu tadi, orang-orang terdekat itu biasanya nggak bakal nge-ghosting sih. Kenapa? Karena ya pertama kan udah tahu sikap kalian, ya sikap mereka itu kayak gimana, terus habis itu ya kalian udah cukup lumayan dekat gitu. Kan pasti punya rasa gitu antara manusia gitu kan. "Anjir, gua kok nge-ghosting dia," gitu kan, "kita nggak temenan lagi," gitu. Nah, jadinya kan orang-orang terdekat itu sebenarnya bisa jadi salah satu kunci utama sih. Ya meskipun somehow biasanya kalau misalkan cari yang kompeten, dan nggak deket kan, itu ya lumayan susah juga gitu. Biasanya pasti stranger kan yang kita mau cari kalau misalkan mau ngikutin lomba yang, apa sih namanya, untuk kita menang gitu, yang kompeten orangnya. Tapi ya mostly kalau misalkan ngomongin soal orang-orang yang emang udah kompeten ya, dan sering ikut lomba, itu biasanya komit sih orangnya sih, ya karena kan udah banyak hasilnya kan, di lomba itu. Jadi ya bisa di-try aja sih, either orang-orang terdekat kalian, kalian jadiin benchmark terlebih dahulu, atau ya kalian bisa pick aja gitu orang-orang yang mungkin punya potensi lah gitu, atau yang rajin lah. Karena bisa dilihat sih dari orangnya sih, kalau emang dia rajin dan dia emang suka komit kan terhadap suatu hal, itu biasanya jarang nge-ghosting. Kayak gitu dari aku. Oke, siap, Mas Kurniadi. Mungkin cukup kali ya pertanyaannya karena banyak banget, luar biasa ya. Nah, mungkin, Mas Kurniadi boleh tadi kayaknya ada yang nanya nih, Mas, kayak LinkedIn Mas Kurniadi itu apa? Dan mungkin sosial media Mas Kurniadi boleh di-drop di kolom chat biar teman-teman bisa langsung kepoin gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Kurniadi. Teman-teman boleh dong applause-nya dulu dong buat Mas Kurniadi. Luar biasa banget, sangat insightful pada hari ini. Dan kita juga Thank boleh you. belajar banyak banget mengenai perlombaan gak hanya seputar IT, bahkan kita harus belajar mengenai bisnis, UI UX, dan itu juga berhubungan dengan semua perlombaan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Kurniadi untuk kesempatannya pada malam hari ini, boleh bergabung bersama-sama dengan kita di sini dan boleh sharing. Oke. Oke. Nah, teman-teman nih, boleh juga ya, jangan lupa kita juga harus kepoin untuk Instagram-nya dari Menang Lomba nih, teman-teman, atau dari sosial media lainnya. Karena dari tadi ada yang nanyain mengenai mentor, dan juga nanti ada bootcamp. Gimana sih? Kayak aku penasaran banget nih, gimana nanti bootcamp-nya nih. Nah, buat teman-teman, kita juga udah hampir di penghujung acara ya. Namun sebelum itu, kita mau isi feedback dulu.
Nah, pengisian feedback ini juga merupakan salah satu syarat agar teman-teman itu bisa dapat sertifikat nantinya. Jadi jangan lupa untuk diisi. Feedbacknya nanti akan dikirim melalui kolom chat. Nah, tuh teman-teman boleh langsung diisi ya feedbacknya. Nah, pemberian sertifikatnya itu nanti akan maksimal diberikan H+14 setelah webinar volume 1 selesai. Dan untuk e-sertifikatnya nanti akan di-share melalui grup WhatsApp teman-teman, dan jadi jangan lupa untuk tetap stay di WhatsApp group. Nah, kami juga mau mengucapkan nih terima kasih untuk teman-teman peserta, serta kepada Mas Kurniadi selaku pembicara, serta kami juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada media partner, yaitu FRI Hits, UKM Search, Genbi Komisariat, Telkom University, ERP Laboratory, ISD Laboratory, IDI Laboratory, ProClub, dan Anak Bisnis. Dan kami juga berterima kasih banyak untuk semua pihak yang membantu mensukseskan acara pada hari ini. Nah, kita nggak akan afdol nih ya, teman-teman, kalau nggak ada dokumentasi dulu gitu loh. Nah, teman-teman boleh on cam dulu dan pakai virtual background-nya, biar kita makin kelihatan nih wajah cantik dan gantengnya teman-teman semua, biar bisa terdokumentasikan juga di hari ini. Boleh yuk teman-teman, masih aku tunggu untuk on cam dulu. Oke, mungkin kita boleh mulai untuk foto bersamanya dari teman-teman operator boleh dipersiapkan. Aku hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke, mantap nih. Nah, udah mau bubaran aja nih kita ya teman-teman semua. Nah, tapi jangan sedih, jangan risau, jangan gundah gulana nih ya teman-teman semua. Kita minggu depan masih ada acara lagi yang tentunya nggak kalah seru. Boleh nih ya teman-teman dilihat di sini ada apa nih selanjutnya? Wah, kok gelap lagi? Oke, di sini minggu depan itu kita akan ada webinar lagi dari Bisnis Dynamo gitu kan, yang akan membawakan ini ada Kak Ageslani Dian gitu teman-teman. Jadi jangan lupa hadir lagi ya di minggu depan, kita akan bahas seputar bisnis yang luar biasa juga akan tetap menarik, nggak kalah menarik dari sesi 1 dan sesi 2 pada hari ini. Dan juga, teman-teman, karena kita tadi memulai, webinar ini di dalam doa, maka kita boleh berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Sekarang, boleh dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting pada malam hari ini. Selamat malam semua. Thank you so much.